Salam Rahayu, selamat datang kembali para seekers di channel ini. Saya Kak Tika. Ini bacaan untuk Twin Flame periode September 2021. Namun ini bisa berlaku kapan saja ketika para seekers menonton video ini, karena bacaan energi Twin Flame itu berdasarkan situasi. Periode ini saya buat hanya sebagai untuk gambaran saja agar teman-teman mengetahui situasi teman-teman berada di fase yang mana. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, selamat datang. Ini bacaan dan channel video ada kaitannya dengan astrologi, spiritual, prekognisi, dan kartu tarot tentunya. Jadi untuk teman-teman yang tidak menyukai astrologi, kartu tarot, prekognisi, spiritual, maka video dan channel ini bukan untuk kamu. Silakan habiskan kuota kamu menonton video-video yang kamu sukai di channel YouTube. Banyak yang bisa kamu pilih ya. Itu akan lebih bijak. Oke. Ini video dan channel untuk teman-teman yang menyukai prekognisi, spiritual, kartu tarot, dan juga astrologi. Oke. Ini bacaan energi Twin Flame, Divine Feminine. Namun, jika teman-teman menyukai bacaan kartu tarot di channel ini, jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Untuk bacaan horoskop zodiak, saya post di channel New Crystal Tarot Reader. Silakan mampir. Di sana ada fasilitas join membership. Jika kamu berminat menonton video-video di channel itu lebih dulu sebelum saya post ke publik, silahkan join membership. Jangan lupa di subscribe juga ya. Instagram Crystal Tarot Indonesia. Untuk personal reading berbayar, silahkan ke channel kedua saya itu New Crystal Tarot Reader. Pada setiap video-video di deskripsinya ada nomor WhatsApp atau nomor Telegram yang bisa teman-teman hubungi ya. Cara join membership channel itu ada link di deskripsi, silahkan ikuti petunjuknya. Oke. Divine Feminine Twin Flame Connection September 2021. Saya pakai kartu past life nih ya, untuk melihat energi past life dari feminin yang kebaca. Ini bukan tentang gender ya, jadi siapa saja, apakah laki-laki, perempuan, bisa saja ini ketarik energinya kamu. Tergantung bagaimana energi kamu lebih dominan di periode September. Ada High Priest or High Priestess. Kemudian ada Atlantis. Kemudian ada Wisdom. Oke. Ini sih yang kebaca adalah energi dari Divine Feminine yang di past life-nya itu pernah hidup di zaman Atlantis ya. Oke. Kemungkinan kamu Divine Feminine di kehidupan pada masa Atlantis ada kejayaan di sana, tetapi kamu tidak menikmati kejayaan Atlantis saat itu, tetapi kamu lebih memilih untuk menjadi seorang pemuka agama ya. Seseorang yang yakin bahwa ada pencipta, ada alam semesta yang melebihi dari kekuasaan manusia. Oke, dan ini adalah fase kehidupan kamu yang memiliki wisdom. Ada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang harus kamu perbaiki, karma yang harus kamu bayar di kehidupan saat ini. Dan pastinya di kehidupan kamu saat ini terkait dengan perjalanan Twin Flame kamu, yang paling harus dibersihkan cakranya kamu adalah mahkota dan cakra hati, karena ini ada keterkaitan dengan kebijaksanaan. Masalah-masalah yang datang adalah masalah-masalah yang di luar nalar, karena memang kehidupan itu tidak bisa semuanya dinilai atau diukur dari logika. Dan kamu terlahir sebagai seseorang yang mengikuti hukum tertulis ya.
Kamu percaya apa yang sudah tertulis, baik itu di kitab, baik itu di peraturan. Kamu tidak mempercayai hal-hal yang di luar dari itu. Dan kehidupan kamu selalu kena trigger dari masalah-masalah itu. Munculnya masalah-masalah yang penyelesaiannya di luar dari apa yang kamu percayai. Apakah itu hukum yang tertulis ataukah kitab. Sehingga di sini kamu kayak ngerasa terombang-ambing. Mana nih yang benar? Apa yang harus saya lakukan? Entar kalau saya melakukan ini, maka saya akan menentang dari apa yang tertulis di kitab atau undang-undang atau peraturan tertulis yang saya lihat. Okay? Itu sebabnya kamu memang harus lebih bijaksana dalam menyikapi kehidupan kamu. Ada banyak hal yang harus kamu pelajari ya. Jadi spiritual dari twin flame itu adalah perjalanan kehidupannya, di mana memang harus lebih banyak belajar dari kehidupannya. Karena spiritual itu kan bukan tentang hal-hal yang gaib saja, tetapi ketika kamu belajar, menempuh pendidikan, tetapi dengan energi spiritual, yaitu kamu ingin belajar. Misalnya kamu punya cita-cita, kamu ingin belajar, kamu ingin pintar, suatu saat kamu ingin jadi orang sukses dan membantu orang-orang atau manusia-manusia membutuhkan, itu spiritual. Tapi kalau kamu punya niat, pokoknya saya harus sukses, pokoknya saya harus kaya, biar saya bisa membungkam mulut orang-orang yang menghina saya, itu tidak spiritual, itu duniawi. Okay? Jadi ada perbedaan visi dan misi ya. Bukan hanya membantu orang-orang atau manusia-manusia lain, tapi banyak visi misi spiritual twin flame itu yang banyak banget ya, yang gak diketahui juga banyak. Karena setiap manusia itu kan membawa visi misi terlahir ke dunia, apalagi para seekers dan chaser. Okay. Twin flame divine feminine September. Okay, 2 kartu. Kartu pertama di sini ada Three of Swords. Kemudian di sini ada Four of Swords. Kemudian ada Six of Cups. King of Cups. Four of Cups. The World. The Chariot, the Star, Nine of Pentacles, the Hermit. Di bottom of the deck-nya ada Ten of Swords ya. Selalu ini menjadi energi Divine Feminine Twin Flame. Kebanyakan saya baca muncul ini Ten of Swords. Ini menggambarkan bahwa Divine Feminine itu tidak pernah menyerah sampai dia benar-benar gak berdaya, sampai dia benar-benar gak sanggup. Tapi menyerah itu gak ada dalam kamus Divine Feminine itu menyerah. Ya paling dia hanya istirahat dan kemudian dia beralih ya, tidak fokus pada pengejaran atau penaklukan ya. Dia lebih kepada untuk menguatkan kembali dirinya untuk fokus pada yang lain. Okay. Di sini, ada Three of Swords ya. Rasa luka di dalam hati Divine Feminine di bulan September muncul kembali, menyeruak kembali. Antara rasa rindu dan rasa sakit itu datangnya berbarengan. Six of Cups. Nostalgia masa lalu muncul kembali di dalam pikiran Divine Feminine. Tapi begitu juga rasa sakit itu yang muncul. Di pikiran seakan ingin memaafkan, seakan ingin melupakan. Tetapi di dalam perasaan, jauh di dalam batin Divine Feminine, luka itu masih basah banget.
dan belum bisa untuk didapatkan obatnya. Merasa dikhianati, merasa dicurangi, merasa perjalanan hidupnya begitu panjang dengan circle yang berputar terus dan membelenggu. Four of Cups, bosan dan jenuh. Seakan tidak ada kebahagiaan yang datang selain dari kebahagiaan di nostalgianya. Ketika Divine Feminine ingin merasakan kebahagiaan, maka Divine Feminine berhayal, berangan-angan, pikirannya kembali ke masa lalu, ke nostalgianya bersama dengan Divine Masculine. Dan itu yang membuat Divine Feminine mengabaikan hal-hal lain, aspek kehidupan yang harus lebih diperhatikan. Ada Four of Swords ya. Tidak bisa mengabaikan pikiran itu. Memori yang datang tidak bisa ditepis, tidak bisa menenangkan pikirannya. Ini ada King of Cups di masa sebelumnya. Seperti merasa yakin bahwa Divine Masculine mengingatnya juga, padahal belum tentu. Oke. Di sini sepertinya afirmasi Divine Feminine dengan Six of Cups akan menarik lagi Divine Masculine untuk kembali. Dan itu bukan baik, tetapi itu adalah masalah. Oke. Karena ketika Divine Masculine datang dengan afirmasi Divine Feminine, maka Divine Feminine kembali ditantang untuk berputar di circle yang sama. Oke. Mungkin ada impian yang harus diabaikan, impian pribadi Divine Feminine. Tapi ketika Divine Masculine kembali, walaupun ada permasalahan, Divine Feminine ngerasa satu impiannya di sini terpenuhi, yaitu kehadiran Divine Masculine kembali. Okay? Ada Nine of Pentacles. Ada rasa nyaman dan rasa keberhasilan di sini. Apakah mereka bertemu? Saya belum bisa lihat pertemuan itu. Oke. Tetapi di sini ada The World dan The Hermit. Saya lihat Divine Feminine memang fokus pada finansial, pengembangan diri, pendidikan ya. Pelajaran-pelajaran penting. Banyak hal di sini. Apakah itu pendidikan formal atau informal diikuti oleh Divine Feminine. Ngerasa nyaman dengan kesendiriannya. Merasa situasinya saat ini sudah benar-benar tentram, tapi seperti ada yang kurang di dalam hati, pikirannya juga, karena di sini nilainya 9. Divine Feminine merasa jika bertambah satu kebahagiaannya yaitu Divine Masculine masuk, maka lengkaplah kebahagiaannya dengan Ten of Pentacles, tetapi saat ini masih 9. Tapi memang Divine Feminine sudah tidak berdaya, tapi nggak menyerah. Dia hanya lelah, dia hanya butuh istirahat, dia hanya butuh mengabaikan. Okay. Batin yang lelah, pikiran yang lelah, hati yang sangat-sangat lelah. Di sini ada The Hermit ya, mengambil jeda untuk prosesi perenungan. Divine Feminine nyaman dengan situasi kesendiriannya. Seperti pertapaannya, lebih banyak meditasi, intuisinya semakin tajam, kemudian meningkatkan konsentrasi, berdoa, sering mendengarkan siraman rohani atau ceramah-ceramah, lebih suka berkunjung ke tempat ibadah juga. Intuisi Divine Feminine semakin berkembang, semakin meluas di sini, semakin tajam juga. Oke. Hampir ke energi di past life, High Priest dan High Priestess. Oke. Jadi di sini energi yang memang benar-benar spiritual, seperti melepas keduniawian. Seperti tidak inginkan lagi cinta-cinta yang menyulitkan. Dia hanya ingin cinta yang benar-benar bisa menenteramkan dan membahagiakan. Oke. The World ya. Di sini Divine Feminine ngerasa akan selesai jika tiba waktunya. Divine Feminine merasa bisa menikmati di dunianya, hidupnya. Bisa mengembangkan karirnya, pekerjaannya, bisnisnya,
potensi-potensinya, seperti tidak ada hambatan, karena di sini Divine Feminine memang benar-benar menjadi dirinya sendiri. Ya, dengan wisdom di sini, wisdom adalah destiny, di mana di sini ada tujuan dengan kebijaksanaan. Okay. Lihat gambar ini lebih lama. Jika teman-teman ada yang bermimpi melihat Pegasus, tahu kuda terbang, maka impian teman-teman akan terwujud. Oke, semoga masuk ke dalam mimpi teman-teman semua. Ya, karena ketika teman-teman di dalam mimpi melihat makhluk-makhluk mitologi, maka itu artinya ada impian yang sangat besar atau keajaiban yang akan terjadi. Oke, mimpi bertemu harimau misalnya, mimpi melihat ini Pegasus atau kuda terbang, dan makhluk mitologi lainnya, ya, ikan, oke, dan yang lain sebagainya. Namun memang di sini Divine Feminine fokusnya adalah kenyamanan hidup, ya, dan cita-citanya di sini. Saya merasakan juga Divine Feminine di sini ada yang mencoba memulai hubungan dengan seseorang yang lain, berharap bahwa dia bisa menyembuhkan hatinya dari Divine Masculine, tapi selesai. Beberapa hubungan Divine Feminine yang dia coba jalin itu selesai dan jangka waktunya singkat banget. Bahkan Divine Feminine mendapatkan perlakuan yang lebih buruk dari Divine Masculine. Seperti tidak menemukan seseorang yang benar-benar bisa dirasakan satu vibrasi. Okay. Divine Feminine merasa mungkin dengan cepat menggantikan Divine Masculine di dalam kehidupannya bisa membersihkan toksiknya. No, tidak, ya. Ketika Divine Feminine di sini dengan cepat terburu-buru menggantikan seseorang yang lain masuk dalam kehidupannya, maka itu dirinya masih toksik. Diri kamu Divine Feminine masih toksik. Okay. Butuh waktu untuk bisa memurnikan energi toksik itu. Dan waktunya adalah kesendirian. Itu sebabnya ada fungsi kartu The Hermit, pertapa dengan sendiri, bukan? Tidak takut dengan kegelapan, tidak takut dengan hal-hal yang mengancam, tidak takut tersesat, karena The Hermit itulah Divine Feminine yang saat ini prosesinya dijalani, punya intuisi yang bisa mengarahkan dan membimbing. Saya merasakan di sini empatinya semakin tajam, ya. Tapi memang satu-satunya yang belum bisa dibenahi atau disembuhkan adalah hatinya sendiri. Entah bagaimana caranya bisa Divine Feminine di sini menyembuhkan hatinya, dia juga nggak tahu. Histori itu begitu indah, memorinya begitu masih melekat di dalam pikirannya. Okay. Ada koneksi yang luar biasa yang dia rasakan ini, seperti tidak bisa lepas dari pikirannya. Okay. So di sini memang situasi Divine Feminine belum bisa menemukan gerbang untuk solusi di dalam hubungan twin flame-nya, ya. Hanya dia merasa dijalani. Ada cita-cita dan wujud dari keinginan Divine Feminine yang tercapai, ya. Mungkin di sini mobil baru, sebuah rumah, dan ini dia capai ketika dia di sini berjuang melepaskan Divine Masculine. Tidak ada peran Divine Masculine secara fisik dan action di dalamnya. Dia justru lebih bisa berhasil. Okay. Dia bahkan tidak menyangka kenapa bisa dia seberhasil ini dengan sendiri. Padahal kalau dia bayangkan jika dengan Divine Masculine dia pasti bisa meraih pencapaian-pencapaian, karena tentunya 2 lebih baik daripada 1. Tapi ternyata tidak. Inilah hal-hal yang tidak masuk akal di dalam kehidupan manusia. Secara tunggal justru akan lebih bisa menguat. Berdua belum tentu menguat.
Divine Feminine Twin Flame Connection September 2021. Deception. Someone is wearing a false self mask in this relationship. Dengan siapa Divine Feminine saat ini menjalin hubungan, mencoba untuk melepaskan energi dia dari Divine Masculine, maka semua itu hanya topeng kepalsuan, pura-pura sayang, pura-pura cinta, pura-pura serius ya. Tapi Divine Feminine sebenarnya di sini tidak pernah bisa menggantikan Divine Masculine di dalam kehidupannya dengan yang lain. Oke. Ya ini adalah situasi untuk coba-coba ya, sampai nanti saya lihat akan lelah sendiri, kemudian mengambil jalan untuk fokus pada kemandirian. Sudah mandiri, fokus lagi kepada kestabilan. Sudah stabil, fokus lagi terhadap pemurnian, pembersihan energi beracun yang melekat. Energi toksik itu buruk banget ya, bisa mensugesti pikiran manusia, bisa mempengaruhi gaya hidup manusia, bisa mempengaruhi keyakinan dan kepercayaan, keimanan manusia. Yang tadinya manusia itu baik bisa sangat adiktif. Ya, itu harus dibersihkan semuanya. Masing-masing Divine Feminine pasti memiliki kemelekatan terhadap hal-hal toksik itu. Oke. Ada deception ya, kepalsuan. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, share. Nantikan video-video selanjutnya dari channel ini. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe teman-teman. Jika ingin pembacaan energi Twin Flame kamu dengan pasangan, silakan hubungi saya. Nomor WhatsApp saya ada di channel New Crystal Tarot Reader atau di Instagram Crystal Tarot Indonesia. Salam. Terima kasih. Bye.